Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Seng Yue mendengus dingin, kamu pikir aku tidak tahu tentang idemu yang menjijikkan. Tahukah Anda mengapa saya selalu menentang gagasan Anda tentang kejutan menyerang iblis? Itu karena kami tidak mampu menanggung kerugian seperti itu. Akan baik jika Anda berhasil, tetapi bagaimana jika Anda gagal? Apakah Anda berencana meninggalkan kekacauan yang mengerikan dari tentara cacat untuk mempertahankan kuil asasin cucu saya? Seng Lingxin tersenyum pahit, tapi kakek, tidakkah kamu percaya bahwa apa yang baru saja dikatakan Hao Shen benar-benar masuk akal? Seng Yue menjawab, waktu terus berubah. Taktik pertempuran kita harus disesuaikan. Mencapai titik ini, ksatria pahlawan ini memiliki niat membunuh yang kuat dari matanya. Seng Lingxin sangat bersemangat, kakek, apakah kamu setuju? Seng Yue perlahan meluruskan posturnya, melihat ke langit, dan berbicara dengan acuh tak acuh, membunuh di malam tanpa bulan dan berangin akan selalu bekerja lebih baik daripada di siang hari. Dan waktunya telah tiba hari ini. Segera kumpulkan seluruh aula ksatria tersembunyi di halaman atas perintah saya. Lan Yanyu tiba-tiba ketakutan, kakek, apakah kamu yakin kamu tidak terlalu terburu-buru? Bukankah kita harus beroperasi setelah berdiskusi dengan baik? Seng Yue dengan bangga menjawab, pembunuhan harus dilakukan saat paling tidak diharapkan. Itulah kekuatan sebenarnya dari para pembunuh, dalam situasi apapun, mereka merencanakan berbagai hal secara efektif. Tidak ada situasi yang tidak berubah, hanya orang-orang yang tidak fleksibel. Jika saudara-saudaraku ini perlu meminta persiapan kecil seperti itu untuk pembunuhan, mereka tidak akan pantas disebut orang dengan bakat luar biasa di kuil pembunuh kita. Anda dan istri Anda akan membuat mobilisasi pasukan yang baik, dan mempersiapkan pertahanan ketika pembalasan musuh datang. Hao Shen, Han Yu, Chai'er dan Anda akan membantu saya. Long Hao Shen meluruskan posturnya, kakek buyut, tolong bawa aku. Saya pikir Anda para senior akan membutuhkan perisai. Han Yu dan Chai'er juga berdiri, menatap Seng Yue dengan mata penuh tekad, menunjukkan niat mereka sendiri. Setelah merenung sebentar, Seng Yue menjawab, oke, ayo ikut. Lan Yanyu sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh tatapan Seng Lingxin. Bagaimana seseorang bisa bertindak berdasarkan dorongan hati dalam masalah sebesar itu? Long Hao Shen dan Chai'er bukanlah bunga yang lembut untuk disimpan dengan aman. Seng Yue mengangkat kepalanya, dan melihat malam yang dalam, matanya melonjak karena kedinginan. Long Hao Shen bisa merasakan peningkatan tak berwujud auranya. Ini tidak mungkin tapi semacam kualitas khusus yang luar biasa yang membuat Long Hao Shen menggigil mengerikan. Di luar 10 pembunuh heroik dari langkah ke-9 yang Long Hao Shen telah lihat tempo hari, 21 pembunuh tersembunyi datang di sampingnya. Mereka semua adalah kaisar pembunuh dari langkah ke-8. Seng Yue mengalihkan pandangannya ke arah Long Hao Shen, Chai'er, dan Han Yu dan setelah berpikir sebentar memerintahkan, Han Yu, jangan ikut. Tetap bersama Lingxin di Exorcist Mountain Pass untuk menjaga kota. Poin utama dari operasi ini adalah kecepatan. Kultivasi Anda agak lebih rendah dan kecepatan bukanlah bidang keahlian Anda. Han Yu benar-benar ingin bertarung bersama Long Hao Shen dan Chai'er, tapi dia tahu bahwa Seng Yue benar. Memberikan persetujuannya, dia mundur dengan sedikit enggan. Seng Yue melihat Golden Foundation Armor yang bersinar keemasan dan mempesona, tapi bahkan sebelum dia sempat membuka mulutnya, Long Hao Shen telah mengeluarkan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuhnya saat fluktuasi psikis membentuk riak seketika menyembunyikan seluruh auranya. Seng Yue memiliki senyum tipis di wajahnya, berpikir diam-diam bocah ini telah membuat persiapan yang baik untuk waktu berselingkuh. 11 ksatria pahlawan, ditambah 21 ksatria tersembunyi, Long Hao Shen dan Chai'er membentuk total 34 orang. Seng Yue menyatakan, pelanggaran iblis telah datang sejak lama, dan sekarang saatnya bagi kita untuk menunjukkan kepada mereka apa yang bisa kita lakukan. Kami akan meluncurkan serangan mendadak. Itu akan memiliki satu tujuan, dan itu adalah untuk membunuh iblis berperingkat lebih tinggi sebanyak mungkin. Saya harus menekankan 2 poin. Pertama, tidak ada yang bersikeras bertarung terlalu lama,
semua orang harus segera mendengarkan perintah mundur. Ketika mereka datang, Assassins Heroic akan membentuk bagian belakang. Kedua, jangan mencoba membunuh para Dewa Iblis. Mereka berada di bawah perlindungan pilar Dewa Iblis mereka dan akan sangat sulit dibunuh. Tujuan kami adalah iblis dari langkah kelima ke atas. Sebagai pembunuh, kami ahli dalam serangan mendadak, bukan pertempuran berkepanjangan. Selama operasi ini, berhati-hatilah dengan penyembunyian Anda. Tidak banyak lagi yang harus saya katakan. Mulai. Seng Yue melambaikan tangannya, dan sosoknya melintas, memimpin sebelum pembunuh lainnya menghilang satu demi satu. Long Haoshen dan Chai'er berlari keluar secara bersamaan, tapi setelah pergi, dia menggumamkan beberapa kata pada Lan Yanyu. Lalu dia menarik tangan Chai'er. Melihat sosok mereka yang pergi, Lan Yanyu menghela nafas ringan. Haoshen benar-benar anak yang baik. Seng Lingxin bertanya, apa yang baru saja dia katakan padamu? Dia mengatakan bahwa jika seseorang ingin menyakiti Chai'er, dia harus melakukannya di atas mayatnya. Seng Lingxin tersenyum, sebagai ibu mertua, apakah Anda mulai menyukainya secara bertahap? Lan Yanyu menjawab dengan tatapan dingin, bukan aku yang memilih menantu ini. Putri Anda membuat keputusan sendirian. Apa yang bisa saya katakan tentang pasangan yang hidup bersama mulai dari usia 14 tahun? Uhuk-uhuk. Ayo, kita juga punya pekerjaan di sekitar tembok kota. Saya sudah memberi perintah agar tentara berkumpul. Saya benar-benar berharap saya telah bergabung dengan kelompok kakek. Sayang sekali. Dengan kultivasi Seng Lingxin, sumber daya yang tersedia untuknya, dan kompor spiritualnya untuk kembali ke masa kecil, menjadi seorang pembunuh tingkat ksatria tersembunyi bukanlah masalah baginya. Tapi masalahnya, sebagai komandan militer yang bertugas di sini, bagaimana dia bisa meninggalkan jabatannya? Han Yu mengangguk pada ucapan terakhir Seng Lingxin. Dia juga ingin ikut. Meskipun pasukan perburuan iblis tingkat komandan ke-64 mereka belum direformasi, dia benar-benar ingin sekali lagi bertarung bersama dengan Long Haoshen dan Chai'er. Kam iblis yang jauh sangat tenang. 7 pilar Dewa Iblis yang menyala sebelumnya menjadi jauh lebih kusam warnanya. Setelah Seng Yue diam-diam membawa semua orang keluar dari Exorcist Mountain Pass, mereka berkumpul di sudut gelap untuk mengatur detail serangan. Sebentar lagi, kita semua akan bertindak secara independen, berjuang sendiri. Ketika Anda mendengar sinyal saya, mundur, mengerti. Anda harus ingat bahwa tujuan dari serangan mendadak ini adalah untuk membunuh musuh sambil melakukan yang terbaik untuk melestarikan sumber daya kita sendiri. Jika pada akhirnya kita semua kembali hidup-hidup, itu akan menjadi pencapaian besar bagi kita. Sekelompok ksatria tersembunyi yang kuat mengangkat tangan kanan mereka, mengetuk ringan ruang di antara alis mereka, sebelum membuat gerakan memotong tenggorokan. Ini adalah cara mereka untuk mengekspresikan resolusi mereka kepada Seng Yue. Metode ini khusus untuk pembunuh. Saat beroperasi, mereka tidak akan berkomunikasi dengan kata-kata. Gestur dan gerakan menjadi alat komunikasi terbesar mereka. Gerakan sebelumnya menandakan bahwa mereka akan melawan musuh dengan cerdas, dan menyingkirkan mereka. Seng Yue mengalihkan pandangannya ke Long Haoshen, menatapnya dan kemudian ke Chai'er. Long Haoshen segera mengangguk padanya, mengungkapkan pemahamannya. Seng Yue memperingatkannya untuk melindungi Chai'er dan dirinya sendiri dengan baik. Seng Yue melambaikan tangannya dan semua orang mulai pada saat yang sama, berhamburan tanpa suara ke segala arah, sebelum menghilang di bawah naungan malam tanpa jejak. Seperti yang Long Haoshen katakan, bidang keahlian para pembunuh adalah penyusupan dan pembunuhan, bukan pertempuran yang adil dan terhormat. Dalam kegelapan, seorang pembunuh seperti ikan di dalam air. Pembangkit tenaga listrik ini semua memiliki perasaan sensasi yang sama pada saat itu. Tidak ada yang merenungkan berapa banyak yang bisa mereka lakukan selama operasi ini. Semuanya fokus pada memberikan ventilasi dan pembantaian untuk mengisi mereka. Chai'er, sembunyikan dirimu dan ikuti aku. Long Haoshen berbicara rendah. Iya, Chai'er setuju, dan menghilang dari sisi Long Haoshen dalam sekejap. Jika kekuatan mentalnya tidak dikumpulkan secara khusus ke arahnya, dia juga tidak akan dapat mendeteksi kehadirannya.
Dibandingkan dengan 1,5 tahun sebelumnya, Chair benar-benar menjadi lebih kuat. Kecepatan Long Hao Shen sedikit lebih lambat dari pembangkit tenaga listrik dari kuil assassin, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda tergesa-gesa. Membuat jalan memutar ke samping tanpa mengubah kecepatannya, dia menuju ke Kam Iblis melalui rute tidak langsung. Hao Shen, kemana kita akan pergi? Bukankah kita seharusnya menyerang Kam Iblis secara tiba-tiba? Jalan memutar ini terlalu lambat. Meskipun kakek buyut dan yang lainnya seharusnya tidak mengetahuinya, jika kita tertinggal terlalu jauh, saya khawatir kita tidak akan kembali dengan panen sedikit pun. Chair tidak menjadi cemas karena keinginan untuk membunuh musuh, tetapi atas nama Long Hao Shen. Hao Shen adalah satu-satunya dari kuil ksatria yang berpartisipasi, jadi jika hasilnya terlalu kurang, bukankah reputasinya sebagai kepala ksatria suci dalam bahaya? Itu terutama terjadi setelah kekuatan besarnya ditampilkan dengan sangat berani sebelumnya. Long Hao Shen menjawab dengan suara rendah, "Jangan bersuara. Ikuti saya dan itu saja. Kami akan berjuang untuk pencapaian terbesar." Kam Iblis masih belum menyadari bahwa operasi pembantaian ditujukan terhadap mereka. Hampir keseluruhan pembangkit tenaga listrik terbesar di kuil assassin datang pada mereka, secara resmi muncul. Kesenjangan antara sisi iblis dan sisi manusia dalam hal ini sangat lebar. The Dragon Resisting Mountain Pass benar-benar penuh dengan elit iblis, termasuk 3 legiun Kaisar Iblis. Dari sini dapat ditunjukkan kesenjangan yang lebar dalam kekuatan global antara kuil ksatria dan kuil assassin. Dan saat menghadapi begitu banyak elit iblis, kerugiannya masih jauh lebih sedikit daripada kuil assassin. Demon yang berdiri di garnisun di luar Exorcist Mountain Pass jauh melebihi jumlah yang ada di luar Dragon Resisting Mountain Pass, terutama lautan Dual-Blooded Demons. Iblis peringkat rendah ini memiliki kemampuan bertarung yang terbatas, sampai-sampai tidak ada tandingannya dalam pertarungan 1 lawan 1 melawan pria dewasa yang terlatih. Tapi jumlah mereka tak tertandingi. Jadi sebagian besar iblis di garnisun di luar Kam Iblis adalah iblis berbilah ganda dari kelas rendah. Iblis berbilah ganda memiliki posisi yang sangat rendah di antara kulit iblis, sampai-sampai ketika mereka digunakan sebagai makanan, tidak ada ras lain yang mau memakan mayat mereka, jadi mereka kebanyakan digunakan untuk saling memberi makan. Jangankan mereka, bahkan iblis berbilah ganda hijau tua belum tentu diperlakukan sebagai makanan mewah dalam pasukan iblis seperti itu. Tenda-tenda terbaik semuanya dipindahkan ke utara, digunakan oleh tentara yang mengepung jalur gunung penentang naga. Di dalam pasukan iblis di luar Exorcist Mountain Pass, hanya mereka yang mencapai langkah ke-6 setidaknya yang memenuhi syarat untuk menginap di tenda. Inilah alasan mengapa Seng Yue mengatakan bahwa mereka kebanyakan membidik iblis pada langkah ke-5 dan ke-6. Tidak ada yang repot-repot meminta cara untuk menemukan target yang baik. Hanya mengidentifikasi beberapa tenda sudah cukup. Selama mereka tinggal di tenda, mereka tidak akan menjadi target yang buruk. Area besar dan luas dari iblis berbilah ganda muncul untuk dilihat, dengan tenang beristirahat di tempat itu. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa tepat di atas kepala mereka, bayangan tak berbentuk menghilang. Seng Yue sekarang agak bingung dengan apa yang dilakukan Long Hao Shen. Awalnya, dia berencana untuk mengikuti Long Hao Shen dan Chair selama operasi, tetapi tepat setelah dia mengumumkan permulaannya, mereka pergi dengan cara mereka sendiri. Sebagai konduktor operasi ini, Seng Yue jelas tidak bisa mengikuti mereka di jalan memutar itu. Dia harus bertanggung jawab atas semua pembangkit tenaga listrik dari kuil assassin, dan pergi tanpa pilihan selain mengikuti pembunuh lainnya dalam penyebaran mereka, menuju ke Kam Iblis. Sama seperti saat kuil ksatria menyergap Kam Iblis, iblis tidak siap sama sekali. Meskipun 7 pilar Dewa Iblis sudah kehilangan kekuatan, mereka masih memiliki kemampuan pengintaian yang hebat. Selain itu, dengan segerombolan iblis berbilah ganda ditempatkan di pinggiran, tidak mungkin serangan mendadak tidak akan terdeteksi. Di mata mereka, manusia adalah pengecut dan pembangkit tenaga manusia ini tidak akan berani mengambil langkah berani. Dengan pilar Dewa Iblis di dekatnya, kekuatan para tiran ini meningkat lebih dari 50%. Setelah menyapu iblis berbilah ganda, mereka menemukan iblis berperingkat lebih rendah dan serigala iblis yang tersebar.
Seng Yue percaya bahwa pada tingkat ini, mereka akan mencapai jantung Kam Iblis saat masih tersembunyi. Kam Iblis ini memiliki lebih dari 1 juta tentara di garnisun. Sebagian besar waktu, jumlah total mereka bahkan mendekati 2 juta. Oleh karena itu, ukuran Kam hanya cukup besar untuk sebagian kecil dari pasukan besar. Pada saat serangan, semua pembunuh bubar, itulah sebabnya mereka tidak takut mengejar target yang sama secara tidak sengaja. Kam Iblis ini memiliki lebih dari 20 ras yang berbeda di dalamnya, yang semuanya berada di tanah tidur sejak lama. Di langit beberapa riak muncul, di mana sosok tak terlihat Seng Yue bergeser. Pada saat ini, bidang keahliannya yang terkuat mulai terlihat, bepergian sambil tetap tidak terlihat sama sekali bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh semua orang di peringkat ke-9. Seng Yue mengamati situasi di Kam, iblis dari 20 ras berserakan dalam tidur. Kam ini masih bisa dianggap cukup besar untuk tempat tidur menyebar. Untuk seorang pembunuh, kehati-hatian yang ekstrim harus dimiliki selama operasi, dan ini berlaku bahkan ketika diketahui bahwa musuh jauh lebih lemah. Kemampuan tembus pandang segera habis jika terjadi serangan, oleh karena itu bukanlah hal yang mudah untuk membuang musuh pada langkah ke-6 tanpa satu suara pun. Di bagian Kam ini berkumpul serigala iblis, tetapi yang ini lebih tinggi dari yang biasa, dan memiliki rambut emas gelap. Ini adalah serigala iblis dari kelas komandan, yang kekuatannya bervariasi antara langkah ke-6 dan ke-7. Setelah berpikir sejenak, sosok Seng Yue melintas, dan muncul di samping serigala iblis terluar. Pemahamannya tentang setiap jenis karakteristik iblis sangat dalam, dia dengan demikian menyadari bahwa indera penciuman mereka sangat baik. Untuk alasan ini, dia sangat berhati-hati untuk tidak membiarkan jejak baunya bocor. Jika tidak, bahkan di alam mimpi, serigala iblis dari langkah ke-6 atau ke-7 ini akan mengetahui tentang kehadirannya. Cahaya hitam tipis melintas, menyebabkan serigala iblis terluar sedikit gemetar, sebelum kehilangan semua napas. Serangan Seng Yue stabil, akurat, dan ganas. Itu ditujukan pada saraf pusat di tengkuknya, dan menembus langsung ke seluruh otaknya. Cedera seperti itu lebih dari cukup untuk membunuh secara instan. Untuk menghindari membiarkan serigala iblis ini membuat suara, pada saat belatinya menembus bagian belakang serigala iblis, energi spiritualnya menyebar seketika, dan menguncinya dalam keadaan kaku. Seluruh proses ini mungkin terdengar sederhana, tetapi pada saat dilakukan, energi spiritual pada belati Seng Yue mengalami 3 transformasi. Ini dikenal oleh para pembunuh sebagai pedang tri-transformasi. Meluncurkan serangan, sosok Seng Yue kembali terlihat. Namun, dia seperti bagian dari kegelapan, tidak hanya benar-benar tidak berbau, bahkan mata serigala pun mungkin tidak dapat membedakannya dalam kegelapan. Belati itu ditarik secara diam-diam, dan tidak membiarkan satu jejak darah pun keluar. Hampir semua senjata yang digunakan oleh pembunuh tingkat tinggi akan dipenuhi dengan racun yang disebut ashes. Itu sendiri tidak bisa disebut racun yang fatal, hanya saja, itu akan segera menutup luka musuh. Karena itu adalah racun pembakaran yang sangat kuat, jika terjadi kontak dengan kulit, akan segera menghasilkan kauterisasi yang intens. Serangan Seng Yue sebelumnya menyebabkan luka musuh benar-benar terbakar, itulah sebabnya tidak ada jejak darah yang keluar. Ini demi menjaga agar pembunuhannya tetap tersembunyi. Aliran darah berhenti total, dan setidaknya selama 1 jam, serigala iblis ini tidak akan menunjukkan jejak darah dari 7 lubangnya. Kuil pembunuhan memfokuskan penelitiannya pada pembunuhan, dan tidak mungkin warisan berusia beberapa ribu tahun bisa sederhana. Setelah satu serangan berakhir dengan mulus, Seng Yue tidak berhenti di situ. Menggunakan metode yang sama, dia dengan cepat membuang ke-8 serigala iblis yang beristirahat di bagian Kam ini. Tepat pada saat ini terjadi perubahan yang tidak dia duga. Serigala iblis menggeram sebelum berdiri, diambang keluar dari Kam. Apakah ini dorongan untuk buang air kecil? Ekspresi Seng Yue segera menjadi sangat aneh. Serigala iblis berlevel tinggi ini memiliki indera yang cukup tajam, mungkin seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi selama tidurnya tidak terlihat jelas di matanya, tetapi jika dia benar-benar ingin buang air kecil, angin yang bertiup pasti akan membangunkannya dan kemudian,
ada tidak mungkin dia tidak akan menyadari bahwa sesuatu yang salah terjadi. Setidaknya, tidak adanya napas dari teman-temannya tidak bisa luput dari perhatian. Tapi Seng Yue tidak bertindak membabi buta. Melihat serigala iblis yang pergi itu, dia menyapu dan membuang 3 serigala iblis yang tersisa, sebelum menghilang sekali lagi dalam kegelapan. Beberapa saat kemudian, serigala iblis yang telah pergi sedikit lebih awal kembali. Seperti yang diharapkan, matanya terlihat lebih fokus, dan pada saat dia akan kembali ke tempat tidurnya sendiri, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah, tanpa sadar melihat ke arah rekan-rekannya. Tapi saat itu, sensasi bersinar menyebar ke otaknya, dan seluruh kesadarannya menjadi hitam. Mata Seng Yue berkilauan, dan dalam kilatan cahaya hitam, dia menemukan mayat 12 komandan serigala iblis ini dengan kecepatan cahaya. Ini bukan hanya untuk mencegah bocornya berita kematian mereka, tapi juga untuk kristal sihir level tinggi mereka yang bisa langsung digunakan oleh meriam sihir. Meriam ajaib dari Exorcist Mountain Pass tidak ditembakkan selama 1 tahun. Jika mereka dapat mengaktifkan kembali beberapa lusin dari mereka, apa yang perlu ditakuti dari prajurit mata iblis yang jahat ini? Pembantaian yang sama terjadi di sekitar kamp iblis. Setiap pembunuh menggunakan metode pembunuhannya sendiri, tetapi tanpa kecuali, semua tetap tidak tertangkap. Memimpin Chair, Long Hao Shen tidak masuk lebih dalam ke dalam kamp iblis, tetapi menyusup ke bagian luar kamp. Dia bahkan tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk membuat Chair melakukan operasi apapun, hanya dengan tenang mengamati gerakan yang terjadi di dalamnya. Tempat di mana dia dan Chair berada adalah di sekitar bagian dari perkemahan di mana iblis berbilah ganda dan binatang berlevel rendah lainnya melawan. Mengingat kultivasi mereka, berdiri di sana tanpa suara bukanlah tantangan bagi mereka. Meskipun Chair bingung atas alasan kepasifan Long Hao Shen, dia tidak bertanya secara rinci, dan mempercayainya. Ini bukan karena hubungan antara mereka berdua, tetapi kepercayaan antara sahabat, kawan seperjuangan. Pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64 yang dipimpin oleh Hao Shen dapat dikatakan telah membuat pencapaian besar, dan setelah operasi gabungan mereka yang berkelanjutan, masing-masing anggotanya telah berkomitmen penuh padanya. Hal yang sama berlaku untuk Chair bahkan setelah amnesianya, pasti ada alasan baginya untuk berbohong seperti itu. Diam-diam memindai seluruh lingkungan, Long Hao Shen menyebar energi mentalnya ke tingkat terbesar. Selain area pengaruh dari beberapa pilar Dewa Iblis, dia mencoba yang terbaik untuk menyebarkannya sejauh mungkin. Dia secara bertahap dipenuhi dengan kekaguman. Dalam pengertiannya, tidak satu pun dari pembunuh yang berpartisipasi dalam operasi ini muncul. Dengan kata lain, bahkan kekuatan mentalnya tidak dapat merasakan lokasi mereka. Meskipun kamp militer mencakup area yang cukup luas, kekuatan mental Long Hao Shen cukup besar, jadi dalam jangkauan deteksinya, pasti ada setidaknya beberapa pembunuh yang melakukan tugasnya. Fakta bahwa dia tidak mendeteksi apapun adalah bukti yang cukup dari kemampuan mereka. Long Hao Shen tidak khawatir sedikit pun. Semakin banyak waktu berlalu, semakin besar pencapaian pembunuh akan tumbuh. Ini adalah hal yang sangat bagus. Yang terbaik adalah situasinya bertahan untuk sementara waktu. Mengingat kekuatan para pembunuh, bahkan jika mereka hanya menyapu 1 divisi kamp setiap menit, ini berarti kematian ratusan iblis per menit. Lanjutkan kerja baikmu. Long Hao Shen bersorak untuk mereka dalam hati, tetapi tidak menunjukkan niat untuk bergabung dengan operasi mereka, dan bahkan tidak membiarkan Chair berpartisipasi. Yang dia lakukan hanyalah sesekali mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pilar Dewa Iblis yang jauh, warna hitam samarnya berkilauan. Waktu berlalu menit demi menit dan detik demi detik. Setan-setan itu sama sekali tidak sadar, karena pembantaian terjadi di seluruh kamp iblis. Suara napas berkurang di satu kamp demi satu, dan sosok tak berbentuk keluar, tenggelam lebih dalam. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 menit berlalu. Tinju Long Hao Shen ini yang terkepal erat sejak lama, dan dia jelas dipenuhi dengan kegembiraan yang besar. Hanya dalam 10 menit, kontribusi yang dibuat oleh operasi mereka sudah sangat besar. Lagi pula, tujuan mereka bukanlah iblis biasa. Tepat pada saat ini pusat dari 7 pilar Dewa Iblis bersinar sangat terang,
Dan selanjutnya, 6 pilar Dewa Iblis lainnya menyala dengan cemerlang.